Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk satu acara yang mulia, yaitu Majelis Dzikir. Dan pada kesempatan sore hari ini saya akan lanjutkan pembahasan dari tafsir surat Al-Isra ayat yang ke-22 sampai ke-39, dan kita akan lanjutkan yang kemarin, yaitu ayat yang ke-31 hingga 39. Adapun ayat ini berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. Ini kemarin sudah tafsirnya. Jadi Allah memerintahkan, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena khawatir miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan juga memberi rizki kepada kalian. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang amat besar. Kemudian Allah berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang amat buruk. Ini juga kemarin sudah dijelaskan tafsirnya. Kemudian ayat yang ke-33 yaitu wala taqtulun nafsan allati harramallahu illa bil haqq.
Wa man qutila madluman faqad ja'alna liwalihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Ini akan saya ulang penjelasannya. Jadi ayat ini wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Yaqulu ta'ala nahiyan an qatlin nafsi illa bihaqqin syar'iyyin. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman melarang membunuh jiwa kecuali dengan hak yang dibenarkan oleh syariat. Wa huwa syamilun li kulli nafsin haramallahu qatlahu min saghirin wa kabirin wa dzakarin wa untha wa hurrin wa 'abdin wa muslimin wa kafirin lahu ahdun. Maka ini pembunuhan ini meliputi seluruh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibunuh. Itu meliputi semua jiwa yang Allah telah haramkan membunuhnya, baik kecil yang dibunuh ataupun besar, laki-laki atau wanita, budak ataupun orang merdeka. Jadi orang merdeka ataupun budak, dan muslim ataupun kafir yang memiliki ikatan perjanjian, yaitu yang bukan kafir harbi, illa bil haqq, kecuali dengan yang hak. Maka dijelaskan maksudnya kan nafsi bin nafsi qisasan, seperti jiwa dibalas dengan jiwa sebagai qisas. Jadi orang yang membunuh maka nanti dihukum bunuh. Wazanil muhsan, dan pezina yang dia telah pernah menikah, yang sudah menikah atau pernah menikah. Wattariku lidinihi al-murtadu 'anil Islam al-mufariqu lil jamaah. Dan juga orang yang meninggalkan agamanya, murtad dari agama Islam, dan dia keluar dari al-jamaah. Kemudian wal baghi fi hali baghihi idza lam yundafa illa bil qatl. Dan pemberontak dalam kondisi pembangkangannya. Jadi orang yang memberontak kepada penguasa muslim yang sah, maka dia hukumnya itu diperangi, hukumnya dibunuh. Yaitu selama dia dalam kondisi pembangkangannya. Kalau maunya tidak tertangkap, memberontak tidak tertangkap, kemudian dia tidak melakukannya lagi, sudah tidak dalam kondisi pemberontakannya. Jadi maksudnya dikatakan fi hali baghihi, dalam kondisi pembangkangannya, idza lam yundafa illa bil qatli, apabila tidak tercegah kecuali dengan dibunuh. Artinya apabila tidak bisa dicegah perbuatan pemberontakannya itu kecuali dengan dibunuh. Maka ini yang masuk kepada pembunuhan yang hak, yang dibenarkan oleh syariat. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutan firman-Nya, wa man qutila madluman, barang siapa yang dibunuh secara zalim, faqad ja'alna liwalihi sultana. Barang siapa yang dibunuh secara zalim, ay man qutila bighairi haqqin, barang siapa yang dibunuh tanpa hak, yaitu tanpa hak, yang hak tadi yang sudah dijelaskan menurut syariat.
Maka barang siapa yang dibunuh tanpa hak, faqad ja'alallahu liwalihi, maka Allah telah menjadikan bagi walinya, bagi ahli warisnya, wa huwa aqrabu asabatihi wa warathatihi, maka dia adalah kerabat asobiyahnya, ya, kerabat asobahnya, yaitu yang mengambil hak waris dan diwarisnya. Ilaihi sultanatan 'alal qatil, Allah berikan kekuasaan kepada ahli warisnya, kepada kerabat asobahnya, ya, yaitu diberinya kekuasaan terhadap si pembunuh. Dari diberi kekuasaan walinya, wali orang yang terbunuh secara aniaya, jadi maka ahli warisnya diberi kekuasaan terhadap pembunuh. Fa innahu bil khiyar fihi, maka walinya ini diberi pilihan mengenai pembunuh. Insya'a qatalahu qudan, jika dia mau maka si pembunuh akan dibunuh. Jadi membunuh bukan dengan sendiri, tapi yang membunuh tetap melalui hak hakim. Tapi haknya ada pada wali si terbunuh, bukan pada hakim. Pembunuhannya, hukumannya melalui pengadilan, melalui hak hakim, tapi haknya pada ahli warisnya. Artinya bagaimana pilihannya ahli waris? Apakah dibunuh dia jika dia mau, atau dia memberi maaf? Wa insya'a afa anhu, dan jika dia mau dia bisa memaafkannya. Jadi kalau wa insya'a afa anhu ila diyah, jika dia mau dia memaafkan dengan meminta uang darah. Ya. Jadi kalau dia mau, ya sudah saya maafkan tapi ganti uang darah. Seperti saya katakan, ini ganti diyatnya itu mahal, tapi ini bisa kompromi. Ya, artinya menurut ahli warisnya, ya, tuntutannya tentunya ada batasan. Ya, karena di zaman Rasulullah itu dengan 100 unta, dengan macam-macam unta jenisnya, ya, umurnya. Tapi jumlahnya diyat ini 100 unta. Nah, sehingga kalau diuangkan, kita pernah dengar TKW yang membunuh majikannya di Saudi itu, dia kemudian terkena diyat sampai 5 miliar. Ya. Maka di sini dikatakan dia bisa memberi maaf dengan menuntut uang darah. Wa insya'a 'afa anhu majanan. Dan jika dia mau, dia memberi maaf gratis. Diberi maaf tanpa uang diyat. Inilah syariat Islam yang adil. Ya. Jadi diberi pilihan. Sementara Yahudi bunuh, dibalas bunuh. Tidak ada pilihan lain. Nah, jadi orang Yahudi, kalau orang membunuh, maka dibalas bunuh. Tidak ada pilihan lain. Tapi kemudian syariat Islam ini syariat yang pertengahan. Ya. Karena kita tahu syariat Islam itu syariat yang pertengahan. Orang Yahudi boleh cerai, tapi tidak boleh rujuk. Jadi orang Yahudi boleh mencerai istrinya, tapi tidak boleh rujuk. Kalau orang Nasrani tidak boleh cerai. Dan agama Islam ini membolehkan cerai sampai 2 kali yang dirujuki, dan talak yang ketiga tidak boleh rujuk dan bisa nikah lagi kalau sudah dinikahi orang lain dan diceraikan. Jadi syariat Islam ini adalah syariat yang pertengahan. Maka untuk pembunuhan ini diberi pilihan kepada ahli warisnya.
yaitu pilihannya adalah meminta hakim membunuh si pembunuh. Kemudian yang kedua, memberi maaf tapi meminta uang darah. Yang ketiga, memberi maaf dan gratis. Ini diserahkan kekuasaannya ini oleh Allah kepada wali si terbunuh. Wadzalika hina tajtami'u asy-syurutu al-mujibatu lil qisas. Dan ini hukum qisas, membalas si terbunuh dengan pilihan ini apabila terpenuhi syarat-syarat yang mengharuskan qisas. Karena qisas itu ada syarat-syaratnya, yaitu kal'amd al-udwan. Biasa itu seperti membunuh dengan sengaja karena permusuhan, karena tindak aniaya, sengaja membunuhnya. Maka berarti ini dipenuhi syaratnya. Karena kalau membunuh tidak disengaja, ini tidak ada qisas, adanya uang darah atau memaafkan dengan gratis. Umpamanya orang berburu menembak buruan kena orang, ini berarti tidak sengaja. Ya. Ini berarti tidak sengaja. Atau seperti sengaja tapi tidak mungkin terjadi, artinya kematian. Umpamanya orang berkelahi memukul orang pakai sapu, mati. Umumnya orang dipukul pakai sapu tidak mati, paling benjut sedikit ya. Orang yang dipukul garanya sapu itu ringan. Kalau dia berkelahi pakainya linggis, nah itu namanya membunuh sengaja. Tapi pakai sapu, qadarullah, mati. Dipukul pakai sapu, mati. Ya, sapu itu kan garanya ringan ya. Kalau orang dipukul pakai itu secara umum tidak mati. Tapi ini qadarullah, dia pukul pakai sapu, orang itu mati. Maka ini termasuk pembunuhan yang tidak memenuhi syarat diqisas. Ya. Oleh karena itu dikatakan di sini, wadzalika hina tajtami'u asy-syurutul mujibatu lil qisas amdil udwan, ya, karena sengaja, ya. Amadil udwan wal mukafaah, dan setara, sepadan. Al mukafaah ini tempat terjadinya perselisihan ulama fikih, ahli fikih. Ya. Jadi ada yang mengatakan kalau orang merdeka membunuh budak maka tidak dihukum bunuh. Berarti pakainya uang darah. Ya. Laki-laki membunuh wanita, ada yang berpendapat ini tidak mukafaah. Dan ada yang berpendapat mukafaah itu adalah agama. Berarti kalau orang Islam membunuh orang kafir itu tidak boleh dihukum bunuh. Ya. Karena mukmin dengan kafir itu tidak setara. Jadi mukafaah itu hanya pada ad-din. Dan ini tempat perselisihan sehingga kita tidak bahas. Pendek kata ada perselisihan pendapat. Apakah kalau budak dibunuh oleh orang merdeka, dia dibalas bunuh orang merdeka? Nah, ini ada khilaf di antara ulama. Wanita dibunuh oleh laki-laki, apakah dihukum bunuh? Meskipun kalau lihat konteks ayatnya adalah jiwa dibalas dengan jiwa. Kutiba alaikumul qisas, diwajibkan atas kalian qisas, yaitu bunuh merdeka dengan merdeka, budak dengan budak, perempuan dengan perempuan.
dan seterusnya. Prinsipnya ya, saya tidak membahas ini karena di sini juga tidak dibahas bahwa mukafa'ah ini tempat perselisihan para ulama. Jadi kaitannya dengan al-mukafa'ah. Maka kalau dipenuhi syaratnya tadi, maka dihukum qisas. Jadi qisas itu ada syaratnya. Kemudian ayat selanjutnya berbunyi yang penggalanya fala yusrif fil qatli. Maka walinya yang telah ditolong oleh Allah, yang telah diberi kekuasaan oleh Allah terhadap si pembunuh, diberi kuasa oleh Allah terhadap si pembunuh, maka dipesankan di sini fala yusrif fil qatl. Maka hendaknya dia tidak membunuh dengan melampaui batas. Jadi membunuhnya dengan cara orang itu membunuh. Jadi membunuhnya, membalasnya dengan cara orang itu membunuh, itu yang setara. Ataupun dengan cara yang sudah kita ketahui dengan dipenggal lehernya. Sehingga tidak boleh melampaui batas dengan mencincang membunuh kemudian dipotong, dimutilasi. Maka tidak boleh, sehingga Allah berpesan, tetapi hendaknya dia tidak melampaui batas dalam membunuh. Fala yusrif bil qatli, ay la yusriful wali fi qatlil qatil. Maka maksudnya di sini si wali tidak melampaui batas di dalam membunuh si pembunuh. Wal israf mujawazatul haddi bi ayyumathila bihi aw yaqtassu min ghairil qatil. Dan yang dimaksudkan melampaui batas di sini yaitu ya, al-israf, yaitu melampaui batas, ya, mujawazatul hadd, yaitu dengan mencincang, memutilasi atau mengkisos orang yang bukan pembunuhnya. Karena terjadi ya, di zaman Rasulullah SAW ada kabilah dibunuh perempuan, suatu kabilah membunuh perempuan kabilah yang lain. Maka kemudian kabilah itu menuntut yang dibunuh, balasannya dari kabilah ini, yang dibunuh perempuan mintanya balasannya laki-laki, padahal pembunuhnya wanita. Maka Allah turunkan tentang kisah ini bahwa wanita dengan wanita. Nah, artinya apa? Yang membunuh itu yang dihukum bunuh, karena pembunuhnya wanita, ya yang dibunuh wanita itu, karena ada tuntutan meminta yang dibunuh orang yang tidak membunuh. Maka ini masuk kepada al-israf, melampaui batas. Sehingga al-israf yaitu maksudnya tidak mencincang di dalam membalas bunuh dan tidak mengkisos orang yang tidak membunuh. Dan dikatakan sini au yaqtas min ghairil qatil au yaqtuluhu bi ghairi ma qutila bihi, atau dia membunuh dengan cara yang tidak digunakan oleh pembunuhnya. Ya, umpamanya membunuh dengan dipukul. Maka kalau kisos ya paling tidak membunuh dengan dipukul. Tapi dia kemudian membunuh dengan ditenggelamkan. Nah, ini berarti melampaui batas. Membunuh dengan dibakar, dengan setrum dan sebagainya. Maka membalas kisos ini adalah dengan cara pembunuhannya. Itu yang namanya sebadan membalasnya sepadan. Kemudian Allah berfirman, innahu kana mansura. Sesungguhnya wali si terbunuh itu adalah orang yang mendapat pertolongan. Itu mendapat pertolongan dari Allah, sehingga jangan melampaui batas. Inna waliyal maqtuli. Maksudnya sesungguhnya wali
orang yang terbunuh mansuran 'alal qatil syar'an wa ghaliban qadra. Ya. Orang yang terbunuh itu mendapat pertolongan atas si pembunuh ini menurut syariat. Ya. Sehingga walaupun yang dibunuh itu orang rendahan yang membunuh jenderal, maka jenderal itu ya akan dibunuh karena diberi pertolongan oleh Allah lewat syariat. Hakim untuk menghukum si jenderal walaupun yang dibunuh orang rendahan, yaitu ditolong oleh Allah. Wa ghaliban qadran, dan dia akan memiliki kemampuan ya, karena ditolong. Bisa enggak kira-kira kalau enggak ditolong oleh Allah, orang biasa membalas jenderal? Bisa enggak? Enggak bisa. Orang biasa enggak bisa membalas orang yang punya kedudukan. Maka agama ini kemudian menolong orang yang terzalimi ya, untuk bisa membalas orang yang membunuh. Ya. Kemudian Allah berfirman selanjutnya, wala taqrabu ya. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah. Allah berfirman di sini, yaitu ayat selanjutnya, ayat 34 dari surat Al-Isra. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah. Maksudnya la tatasarrafu fi malil yatimi illa fima yanfa'uhu min tijaratin fihi wa adamu ta'arrudihi lil akhtar wal hirs ala tamniyatihi ila an yablugha rushdahu wa ya'qilu fa idza balagha rushdahu dufi'a ilayhi maluhu wa sara waliya nafsihi. Maksudnya itu, janganlah engkau membelanjakan harta anak yatim kecuali dengan yang bermanfaat untuknya. Jadi kalau kita menjaga harta anak yatim, kita tidak boleh membelanjakan harta itu untuk yang tidak bermanfaat. Ya. Jadi tidak boleh. Yaitu seperti berdagang, menggunakannya untuk berdagang. Ya. Dan tidak mengemukakan kepada yang mendatangkan bahaya, kerugian harta. Kecuali kalau kita tahu ini, kalau uang anak yatim ini saya belanjakan dagang ini pasti untung jelas. Nah, ini namanya ada kepastian yang dia ketahui, ini boleh. Karena ini akan mendatangkan manfaat. Tapi kalau kita hanya coba-coba, maka tidak boleh. Jadi bolehnya yaitu dengan dikatakan di sini illa billati hiya ahsan, kecuali dengan yang baik. Jadi yang mendatangkan keuntungan untuk anak yatim, yang mendatangkan manfaat untuk anak yatim, dan bersemangat antusias untuk mengembangkan harta anak yatim. Karena harta anak yatim itu bisa berkurang karena terkena zakat. Ya, kalau hartanya mencapai nisab, kalau harta itu tidak digolang secara baik oleh walinya, maka harta itu berarti akan berkurang. Maka walinya agar berusaha semangat untuk mengembangkan harta anak yatim. Tapi kalau dia tidak pintar dagang, dia jangan dipakai untuk dagang karena nanti hartanya ludes. Ya. Ini berarti untuk orang-orang yang memiliki keahlian, yang dia dengan keyakinan harta itu dibelanjakan untuk niaga kemudian memperoleh keuntungan. Ya.
Dan kemudian dikatakan di sini sampai anak yatim itu menjadi dewasa, menjadi baligh dan berakal, sehingga ada ujiannya nanti. Kalau masih anak itu, walaupun kadang apalagi anak sekarang 20 tahun tidak bisa pegang uang, ya jangan diberikan uangnya. Hartanya anak yatim walaupun usianya 20 tahun tapi dia tidak bisa pegang. Ada anak usianya 20 tahun padahal kan sudah balik lewat berapa tahun, tapi kalau dikasih uang seminggu habis. Jadi ada orang itu yang modelnya seperti itu, tidak bisa menjaga uang. Atau mungkin 100 juta 2 bulan bisa habis. Dia berarti yang seperti itu jangan diberikan dulu, maka diuji. Kalau anak ini sudah bisa menjaga hartanya, bukan orang yang bodoh terhadap hartanya, maka hartanya diserahkan kepadanya. Ya, jadi ukurannya di sini ketika orang itu sudah bisa menjaga harta. Karena anak sekarang ya, dulu 12 tahun mandiri. Ya, orang-orang dulu 12 tahun mandiri. Sekarang mahasiswa 25 tahun nodong orang tuanya terus. Benar apa? Dulu 12 tahun orang mandiri. Ya, bisa membelanjakan harta dengan benar. Ya. Maka kalau kita punya anak yatim, kemudian begitu dewasa, sudah 15 tahun, 12 tahun, kasihkan, ya nanti dia akan disia-siakan hartanya. Maka walinya harus mengetahui, diuji anak itu, apakah dia bisa menjaga hartanya. Kalau sudah, diserahkan dengan dipersaksikan kepada 2 orang saksi kalau dia sudah memberikan harta anak yatim tersebut. Maka dikatakan di sini yaitu hatta yablugha asyuddah, sampai dia itu menjadi lurus akalnya, yaitu dewasa. Kemudian ayat penggalan selanjutnya itu wa aufu bil ahd, dan sempurnakanlah janji. Innal ahda kana mas'ula, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungan jawab. Ya. Jadi katakan di sini ay alladzi ahadtumullah alaihi walladzi ta'ahaduna alaihi an-nas wal 'uqud allati tu'amilunahum biha. Ya, maksudnya segala yang kamu berjanji kepada Allah, karena ada janji kepada Allah, maka syariat ini adalah janji yang harus kita penuhi. Janji kita kepada Allah. Ya, sekali kadang bernadar. Saya bernadar kalau saya lulus, saya akan membagi beras 1 kintal. Maka kalau lulus ya, berarti penuhi janjinya, membagi beras 1 kintal sebagaimana janjinya. Bagaimana dia telah menetapkan pada dirinya yang tadinya Allah tidak wajibkan. Dan juga janji-janji kepada manusia, perjanjian yang kamu bermuamalah dengannya, mengadakan muamalah dengan janji-janji itu. Innal ahda kana mas'ula, sesungguhnya dikatakan mas'uluna 'anil wafa'i bihi, maka janji itu akan ditanyai mengenai pemenuhannya, ya, mengenai penyempurnaan janji itu. Fa in wafaitum bihi falakumus thawabul 'adzim, maka jika kamu memenuhi janji, menyempurnakan janji, maka kamu akan mendapatkan pahala yang besar. Wa in lam taf'alu fa'alaikumul itsmul mubin, dan jika kamu tidak melakukannya, tidak memenuhi janji, tidak mengerjakannya, maka bagi kamu dosa yang banyak. Kemudian ayat selanjutnya wa auful kaila idza kiltum. Jadi Allah kemudian berfirman selanjutnya dalam ayat ini, ayat yang ke-35,
wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim. Hada amrun bil adl wal ifa'u al makayil wal mawazin bil qist min ghairi bakhsin wala naqsin wala tatfifin. Ini adalah perintah untuk berlaku adil. Jadi Allah perintahkan untuk berlaku adil, memenuhi takaran-takaran. Takaran itu seperti liter, itu takaran. Jadi untuk memenuhi takaran-takaran, wal mawazin, dan neraca-neraca, timbangan-timbangan, bil qist, dengan benar. Karena ada orang yang takarannya literan ditotok bagian bawahnya, tekok, jadi timbangannya kurang, atau dimasukkan dilas di bawahnya sehingga nanti dia mengurangi tidak 1 liter. Ya berbagai macam orang mengurangi takaran timbangan dengan diganjel dan macam-macam, maka ini ancamannya berat karena Allah memerintahkan kita berlaku adil. Yaitu dikatakan di sini wa hadza amrun bil adli wa ifa'ul makayil. Ini adalah perintah untuk berlaku adil, ya, memenuhi atau menyempurnakan takaran-takaran wal mawazin, dan neraca-neraca atau timbangan-timbangan bil qist, yaitu dengan benar. Min ghairi bakhsin, tanpa merugikan. Jadi tanpa mengurangi. Wala naqsin wala tatfifin. Jadi tidak menguranginya, tidak merugikannya. Wal qistasul mustaqim, yang disebutkan di sini. Wal qistasul mustaqim huwa al mizanul sawi alladzi la i'waja fihi. Al qistasul mustaqim itu timbangan yang benar. Sehingga kalau kita punya timbangan, ya supaya tiap waktu periode ditara, ya, karena ada badan yang badan tara meteorologi itu, nanti timbangan kita bisa kurang. Berarti kalau kita tidak peduli dengan itu, timbangan sudah puluhan tahun, bahkan kadang sengaja diganjel, ya, sehingga timbangannya bebannya tidak pernah turun. Tidak berani turun dari anak timbangan karena akan ketahuan berat ke sebelah, sehingga timbangannya di atas terus, itu banyak di pasar-pasar. Sehingga timbangannya tidak pernah, kalau mau turun itu diganti dulu, ini baru turun. Kalau dia diangkat, ketahuan akan jomplang. Kan mestinya kalau kosong dia akan seperti ini. Ya, ini yang dipakai untuk nimbang, ini bebannya sini. Maka dia selalu ada bebannya. Kalau mau diganti beban, taruh dulu bebannya, nanti dia baru diturunkan. Dia nggak berani ngambil dulu kosong. Karena apa? Akan ketahuan seperti ini. Maka yang seperti itu adalah orang-orang yang curang dalam timbangan, dan ini adalah berat ancamannya. Ya. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Allah berfirman, yang demikian itu lebih utama bagi kamu dan lebih baik akibatnya. Maksudnya ifa'ul makayil wal mawazin, ya, menyempurnakan atau memenuhi takaran-takaran dan timbangan-timbangan, wa i'ta'un nasi huquqahum, dan memberikan kepada manusia hak-hak mereka, khairul lakum, lebih baik bagi kalian, fi ma'asyikum, dalam penghidupan kalian, karena akan berkah. Orang kalau nimbangnya benar, dagangnya benar, jujur, dia akan mendapatkan keberkahan. Tapi kalau dia curang, tidak jujur, timbangannya dikurangi, maka dia akan mendapatkan dalam kehidupannya ketidakberkahan. Wa ma'adukum, juga pada tempat akhir kalian, tempat kembali kalian nanti lebih baik, yaitu surga. Tapi kalau kalian curang,
tempat kembalinya adalah neraka. Maka dikatakan wailul lil mutaffifin. Celaka, binasa bagi orang yang mengurang-urangi timbangan. Alladzina idza kalu 'alan nas yastawfu. Kalau dia beli dari orang, timbangannya minta mantap. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia nakar dan menimbang untuk orang lain, kalau jualan dia merugikan, mengurangi timbangannya. Maka ini adalah orang yang dikatakan akan binasa. Kemudian ayat yang selanjutnya, ya. Jadi ini karena memberikan hak-hak orang lain lebih baik bagi kalian dalam penghidupan kalian dan juga tempat kembali kalian min adamihi, daripada kalian tidak melakukannya, tidak menyempurnakan yang seperti ini. Wa ahsanu aqibatan wa thawaban fi akhiratikum, dan akibat kesudahan kalian lebih baik. Wa bidzalika tatanazzalul barakat, maka dengan itu akan banyak turun keberkahan. Ya. Sehingga kita lihat orang kadang dagangan tidak begitu banyak, tidak laris betul, tapi berkah. Sementara orang yang kelihatannya tokonya di pasar itu luar biasa lakunya, tapi ternyata tidak berkah, utangnya di mana-mana. Sementara yang kelihatan biasa saja, keluarganya nyaman, berkah, sekolahnya pada jadi semuanya. Tapi yang tadi, yang kelihatannya luar biasa di pasar paling laris, tapi ternyata tidak dapat berkah karena ternyata dia curang. Ya. Kemudian selanjutnya ayat ini berbunyi, itu ayat yang ke-36. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya Allah berfirman di sini, ay la tattabi'u ma laysa laka bihi 'ilm. Maksudnya janganlah kamu mengikuti yang kamu tidak memiliki ilmunya, yang kamu tidak memiliki pengetahuannya. Ya. Fala taqul ra'aitu wa lam tara. Maka jangan kamu katakan aku telah melihat padahal kamu tidak melihat. Wa sami'tu wa lam tasma'. Dan kamu mengatakan aku mendengar padahal tidak mendengar. Wa 'alimtu wa lam ta'lam. Dan kamu mengatakan aku tahu padahal tidak tahu. Fallahu yanha 'anil qawli bila ilmin. Maka Allah melarang berkata tanpa ilmu. Jadi Allah melarang berkata tanpa ilmu. Bal tathabbat fi kulli ma taquluhu wa taf'uluhu. Akan tetapi hendaknya kamu konfirmasi. Kamu konfirmasi di dalam segala yang kamu ucapkan dan kamu perbuat. Artinya apa yang kita akan ucapkan sebelumnya konfirmasi. Apalagi ini zaman ini media, kita dapat dari orang lain langsung kirim. Ternyata hoax. Ini banyak. Kita tidak konfirmasi, tidak melihat. Ya, ini kan sekarang banyak, baik masalah isinya kandungannya berita politik, apalagi masalah agama lebih berat lagi, kadang gampang di antara kita. Dapat WA dari orang lain, sudah atasnya ada as-sunnah, ya sudah. Ya, ada hadis dan disangkanya mesti kemudian kita kirim-kirimkan ya, tanpa konfirmasi. Maka ini termasuk perkara yang dilarang karena kita berarti berbuat tanpa ilmu. Ya. Jika dikatakan di sini, jangan kamu katakan kamu melihat padahal kamu tidak melihat. Kamu katakan kamu mendengar padahal kamu tidak mendengar. Kamu katakan kamu tahu padahal kamu tidak tahu. Allah melarang dari berkata tanpa ilmu.
Bahkan mestinya dikatakan tasabbat fi kulli ma taquluhu wa taf'aluhu. Akan tetapi hendaknya kamu konfirmasi. Artinya apa? Cek dan cross check sebelum berkata dan berbuat. Kemudian dikatakan innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ai innal 'abda mas'ulun 'amma qalahu wa fa'alahu wastama'a ilaihi. Ya. Maksudnya bahwa seorang hamba itu dia akan dimintai tanggung jawab dari yang diucapkan dan diperbuatnya dan yang dia dengarkan. Jadi akan ditanya apa yang diucapkan, yang diperbuat, dan yang didengarnya. Wa anna sta'mala bihi jawarihahu. Dan apa yang diperbuat, digunakan oleh anggota tubuhnya. Jadi apa yang diperbuat, yang dipergunakan oleh tubuhnya ini, anggota tubuhnya, allati khalaqahallahu li'ibadatihi, yang mana Allah menciptakan tubuh kita, anggota badan kita untuk ibadah kepadanya. Maka akan ditanyai. Ya, anggota tubuh kita akan ditanyai. Pertanggungan jawabnya. Fahaqiqum bihi ayya'udda lis-su'ali jawaban. Maka hendaknya dia memperkirakan, mempersiapkan suatu jawaban atas pertanyaannya. Jadi orang itu hendaknya nanti mempersiapkan jawaban atas pertanyaannya. Tadi akan ditanyakan begini, innas sam'a. Sesungguhnya pendengaran, ya. Innas sam'a wal basara, dan penglihatan, wal fuada, dan hati. Kana ulaika kana anhu, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan dimintai tanggung jawab. Berarti seseorang itu nanti harus mempersiapkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Wa dzalika la yakunu illa bi isti'maliha fi ibadatillahi wa ikhlasid din lahu wa kabbaha amma yakrahuhu Allah Ta'ala. Dan yang demikian itu tidak menjadikannya semua itu dipergunakan kecuali untuk ibadah kepada Allah, mengikhlaskan agama untuknya dan menggunakannya, ya, menahannya dari apa yang Allah benci. Jadi berusaha menahan anggota badan ini dari yang Allah benci, dan siam Ramadan inilah tujuan dari itu semua. Ya, sehingga tidak ada ibadah yang komplit sempurna sehingga dikatakan puasa ini untukku, kata Allah. Seluruh amalan Ibnu Adam untuknya kecuali siam, karena siam itu mencakup seluruhnya, bukan hanya meninggalkan makan minum, tapi menahan penglihatan, menahan pendengaran, menahan lisan, dan seluruh yang mana Allah perintahkan untuk menahannya. Ya. Jadi mengikhlaskan agama hanya untuknya, menahannya dan dari apa yang Allah benci. Fa'ala man yu'minu billahi wal yaumil akhir. Maka barang siapa, ya, maka bagi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa yarjus thawaba wa yakhaful iqaba, dan dia mengharapkan pahala, khawatir terhadap siksa atau sanksi, ayyu'ridha min maharimihi, hendaknya dia berpaling dari segala yang diharamkan oleh Allah. Nahallahu ibadahu anit takabbur. Allah melarang hambanya dari sombong, wat tabakhtur fi masyihi, di dalam cara berjalannya. Allah melarang sombong dalam berjalan. Sehingga Allah kemudian berfirman pada ayat selanjutnya, yaitu wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di bumi dengan kesombongan.
Jadi di sini dikatakan wala tamshi fil ardi maraha ay mutabakhtiran mutamayilan kamasyil jabbarina mutakabbira ala al-haqqi muta'adiman fi takabburika ala fakhrika wa i'jabika binafsika bal takunu haqiran indallahi wa muhtaqiran indal khalqi mubghadan manqutan qad iktasabta syarral akhlaq. Disebutkan di sini jadi jangan kamu berjalan dengan sombong. Jangan berjalan di bumi dengan sombong. Merasa besar dirinya atas orang lain. Innaka lan takhriqal arda. Sesungguhnya engkau tidak bisa menembus bumi. Orang hebatnya kayak apa? Kakinya berjalan tidak bisa nembus. Tidak bisa nembus bumi. Tidak memotong atau menembus bumi dengan berjalanmu. Wala yablughal jibala tula. Juga tidak bisa mencapai ketinggiannya setinggi gunung. Maksudnya dengan gayamu, kesombonganmu, bangga dirimu, bahkan kamu justru menjadi rendah di sisi Allah. Dengan seperti itu kamu menjadi rendah di sisi Allah, menjadi hina di sisi Allah. Dan terhinakan di sisi makhluk. Orang yang sombong terhinakan di sisi makhluk. Dibenci atas apa yang kamu telah kerjakan, yaitu berupa akhlak yang jelek. Yang seperti ini adalah akhlak yang jelek. Maka yang dibenarkan adalah dengan tawadhu. Ya. Itu tawadhu. Kemudian ditutup ayat ini, dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini adalah yang kami perintahkan. Hadza alladzi amarnaka bihi minal akhlaqil jamilah. Ini adalah yang kami perintahkan kepadamu wahai Muhammad. Meskipun ini khitabnya kepada Nabi Muhammad, maksudnya kepada umatnya. Justru Nabi Muhammad SAW sebagai manusia yang maksum, terhindar dari semua ini. Sehingga ini adalah penyampaian kepada Nabi Muhammad sebagai perantara untuk umatnya. Jadi ini yang kami perintahkan kepada kamu. Yaitu akhlak yang mulia. Wa wadahnahu min hadhil ahkam al-jalilah. Dan kami terangkan, kami jelaskan hukum-hukum yang mulia ini. Dan kami larang kamu darinya. Itu merupakan sifat-sifat yang rendah, yang tercela dari apa-apa yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, agar kamu memerintahkan manusia dengan hikmah tersebut. Yaitu perintah untuk amalan-amalan yang baik, akhlak-akhlak yang mulia, dan melarang dari akhlak-akhlak yang rendah dan perbuatan-perbuatan yang jelek sebagaimana telah disebutkan. Saya kira saya cukupkan ini. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.